Teman-teman, lama juga ya Feryl nggak ketemu kamu di channel Feryl Bima Sakti, lama nggak upload. Tapi semoga saja kali ini aku juga bakal bisa konsisten untuk upload konten lagi di channel Feryl Bima Sakti. Kali ini aku bakal ngobrol dengan salah satu teman aku yang kemarin sempat dirawat di rumah sakit selama 2 minggu karena menderita COVID-19. Dan dia bakal sharing bagaimana sebenarnya pelayanan dari rumah sakit, kemudian juga apa saja yang diberikan oleh rumah sakit kepada para pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat. Tapi di video kali ini aku tidak akan menyimpulkan apapun dan tidak akan mendiskreditkan rumah sakit bahwa tidak sesuai dengan SOP, kemudian pelayanannya buruk atau seperti apa begitu ya. Hanya saja kita bakal sharing bagaimana pelayanan rumah sakit terhadap pasien COVID-19 dan kita bakal ngobrol langsung dengan Bang Ipul. Langsung saja. Oke, thank you Bang Ipul sudah datang ke rumahku lagi. Kalau saat itu kan ngobrolnya masalah misteri kan. Iya, betul. Kali ini kita ngobrol mengenai Misteri juga. iya bener banget misteri Misteri juga. COVID. Tapi yang jelas juga memang alhamdulillah sekarang udah sembuh ya. Sembuh. Sudah Insya sembuh Allah. alhamdulillah dan sempat juga dirawat di rumah sakit selama 14 hari. 14 hari di salah satu rumah sakit. Oke. Ya. Dan kita pengen ngobrol sebenarnya awal mulanya Bang Ipul bisa apa namanya terkena terus juga langsung bisa masuk rumah sakit. Ceritanya gimana sih? Kalau aku dari awal itu penyebabnya awal-awal tifus. Hmm. Sebelumnya saya masuk salah satu rumah sakit swasta yang beda tempat sebelum saya dirawat COVID ya. Itu saya juga udah rapid. Rapid di situ saya juga hasilnya non reaktif. Mhm. Kemudian saya dicek widal, Mhm. ternyata widalnya tinggi, yaitu tifus ya. Ya. Jadi awal mula tuh Heeh, memang didiagnosa tipes. tifus. Mhm. Terus saya pulang, sengaja saya pulang dari salah satu rumah sakit itu. Saya pikir saya udah sedikit agak enakan lah. Enak makan udah enak. Sedikit udah ya. Ya kalau makan begitu begitu belum enak lah. Heeh. Saya tubuh rasanya kayaknya ini udah rada mending deh. Oke. Terus ya udah pulang aja gitu. Setelah saya pulang, ternyata saya agak sedikit sesek nafasnya. Mmm. Nafasnya agak sedikit sesek. Terus dibawa lagi ke salah satu puskesmas ya Iya. waktu Kak Feril jenguk saya Oh waktu itu iya ya. itu. Oke. Terus setelah di sana 1 hari 2 malam ya, Mhm. malam jam 3 pagi saya sesak nafas. Jadi posisi tidur nggak bisa, mereng juga nggak mereng miring gitu nggak bisa. Pokoknya posisinya harus lurus. Mmm. Paru-paru tuh rasanya kayak kayak ada cairannya Mhm. gitu. Mhm. Begitu saya gerakin tubuh, itu langsung batuk-batuk. Mhm. Setelah itu saya udah nggak sadar, saya terus dibawa ke salah satu rumah sakit berbeda lagi Iya. yang ada di Gombong. Iya. Ya udah selama itu saya dirawat. Saya dirawat di IGD, saya dimasukin ke ruang isolasi yang ada di IGD itu. Mhm. Jadi belum masuk ke ruang isolasi yang khusus COVID. Iya. Setelah itu saya di swab, Mhm. terus dalam jangka 1 hari saya dipindah ke salah satu ruangan isolasi yang ada di rumah sakit tersebut, Ah hah. khusus untuk yang pasien COVID-COVID. Iya. Dan yang saya rasakan pada waktu itu di rumah sakit tersebut sebenarnya hanya penciuman hilang, Mhm. makan juga nggak enak, mungkin karena juga dari tifus juga. Mhm. Makan itu nggak ada rasa, nggak berbau, tapi nggak berbaunya beda kalau sama flu biasa. Kalau flu biasa itu kan mampet, Iya. tapi masih ada bau-baunya dikit. Iya. Kalau itu hidungnya nggak mampet, cuman penciumannya benar-benar Loss, ilang. los hilang. Iya. Setelah itu saya dirawat selama 3 hari Itu di ruang isolasi di yang ruang ada isolasi di yang IGD. COVID. Iya, yang COVID Oh yang Covid? udah dipindah yang Oh COVID. oke. Di IGD cuma 1 hari, yang Mhm. isolasi IGD terus saya dipindah ke itu. Kemudian 4 hari kemudian saya baru keluar hasil Swab-nya. swabnya. Ternyata Ternyata hasilnya positif. positif. Terus saya ditanyain sama dokter flashback, kamu habis bepergian dari mana saja? Mhm. Waktu itu saya juga bepergian di salah satu kota ya, di Cilacap. Mhm. Di Cilacap ya ketemu dengan beberapa orang lah di suatu tempat, di hotel lah. Iya.
Oh, check-in. Bukan, cuman kita ada Ada sesuatu, ada job, job, ada heeh, ada pekerjaan. pekerjaan di sana, bukan Heeh. check-in, Pak. Oh iya, ada pekerjaan di sana ya? Ada pekerjaan, kemudian ya itu cuman aktivitas di salah satu hotel itu Mmm, aja. mhm mhm. 1 minggu sebelum saya sakit. Oke. Kalau setelah itu sih saya aktivitas kerja biasa, rutinitas biasa, dan saya coba-coba flashback, "Ah, aku di mana ini kenanya ini." Ternyata ya nggak tahu sih, memang saya kalau dari luar kota ya, dari salah Iya, satu hotel memang itu. kita nggak pernah tahu ya karena Mhm, kita sendiri memang punya pekerjaan yang sering ketemu dengan orang iya juga ya. betul, Oke, sampai ceritanya di ruang isolasi isolasi. untuk COVID-19. Dalam satu ruangan itu kalau boleh digambarkan berapa ukurannya, kemudian satu ruangan diisi berapa orang? Kalau ruangannya sedikit luas, kira-kira ada 5 kali 6 meter ya. Oke. Itu sebelum saya divonis positif, Mhm saya masih satu kamar 2 orang. Kebetulan ada teman saya itu yang orang Kroya, mhm. itu juga belum divonis positif atau negatifnya ya. Oke. Itu baru 2 orang, satu kamar. Masih dalam satu gedung. Setelah saya divonis positif, saya dipindah lagi, geser ke kamar lain. Awalnya saya di kamar 12, terus saya dipindah ke kamar nomor 3. Mhm. Cuman di situ yang sudah positif-positif semua. Iya, Cuman dikit parah. parah ya. Jadi memang Bang Ipul sebenarnya dalam keadaan yang tidak begitu parah, Tidak, cuman digabungkan dengan yang orang-orang parah. yang cukup parah dan usianya juga sudah Sepuh, lanjut ya, juga sudah ya, sepuh, udah lanjut. sudah lanjut juga. Tapi waktu saya dipindah ke kamar yang itu, saya sudah sehat. Jadi Mmm, selama 3 hari saya di ruang 12 itu, saya sudah sehat, penciuman saya juga sudah mulai kembali? sudah normal Oh, malah. udah normal malah? Saya makan udah enak, saya Mhm, pesan makanan terus di di Radio Kopi? Radio Nggak apa-apa Kopi. disebutkan Oh saja. iya, karena favorit saya nasi goreng Radio Kopi. Saya selalu pesan itu. Dan memang sudah enakan, kemudian sudah penciumannya sudah kembali, Ya, meskipun sebenarnya kita juga belum tahu apakah memang sudah negatif atau belum ya gitu ya. betul. Tapi digabungkan dengan orang yang memang usianya udah lanjut, udah Ya, gitu sudah cukup parah juga ya. ya. Dan akhirnya saat itu Bang Ipul, di kamar itu apakah orang-orang tersebut berangsur membaik atau malah, gimana? Meninggal dunia atau masih sehat sampai sekarang? Pas aku waktu itu kebetulan saya, menjumpai yang meninggal Mhm meninggal dunia beberapa. mhm. Memang banyak yang meninggal, tapi entah entah Covid atau penyakit bawaan saya nggak tahu. Betul betul. Intinya orang-orang yang di situ sudah positif Mhm Covid, mhm. ya. Dan lebih ngerinya lagi saya itu tadinya awalnya berpikir, "Wah jangan takut, Covid bisa sembuh kok." Saya Iya, berpikir seperti itu. betul. Tapi sikap pesimisme saya keluar saat saya melihat orang-orang yang meninggal di sekitar saya. Oke. Jadi memang menyaksikan secara langsung, Ya, sebenarnya kita keadaannya sudah membaik, ya, tapi karena memang, apa namanya, nuansa atau suasana yang ada di sekitar Bang Ipul tuh, ada orang-orang yang ternyata meninggal dunia, itu malah bikin kita stres juga ya ya, stres, drop, benar-benar bikin saya merasakan drop. oke. Ngomongin masalah stres, pasti juga ada pasien-pasien lain juga yang Stres yang Bang gimana Ipul maksudnya? stres, Maksudnya maksudnya stres gara-gara bawaan apa? kalau stres bawaan sih itu nggak usah Udah, iya dibilang ya, udah nggak usah bawaan. ngomong, kita juga udah tahu Iya kalau udah Bang Ipul tahu. udah agak-agak, otaknya panas dikit. Sa Bisa minum dulu oh teh iya, pucuknya? ini nggak di-endorse ya? Enggak, ini teh pucuk spesial ya. Oh iya Teh barangkali pucuk yang nanti diambil dari pucuk pohon apa? kesemek. Pohon teh dong. Rasanya kok kayak teh ya? Iya dong. Teh ya? Oke, ini ngomongin masalah stres. Oke. Ada nggak sih yang Bang Ipul lihat orang pasien yang memang terinfeksi COVID-19 Ya, yang sampai bener-bener terlihat stres banget gitu? ada. Ada. Itu bisa Itu diceritain gimana? beda kamar dengan saya, Mhm. adep-adepan lah kalau bahasa Iya, Jawanya. hadap-hadapan, Hadap-hadapan ya, ya, adep-adepan. Nggak apa-apa ya, adep-adepan. Ya maklum nggak nanti apa-apa orang Jawa kok. untuk translate bisa di Oke, di bawah. Itu depan saya. Oke. Dia masuk itu awalnya ada gejala diabetes. Mhm. Masuk juga sehat, nggak apa-apa sih. Dia perempuan. Ketika dia awalnya sehat, dia ngobrol dengan saya juga waktu olahraga, apalah Iya. itu. Mhm.
Itu bener-bener sehat, nggak apa-apa. Cuman mungkin karena diabetes, mungkin kalau kadar gulanya tinggi kan Iya, suplai oksigen di darah kurang mungkin ya. betul. Ketika dia dibilang positif, dia itu langsung kayak orang panik, Mhm, stres, mhm. nangis, Histeris sampai juga? histeris, ya, Histeris juga? ya, Oke. sampai guling-guling di tempat Gimana tadi? tidur, bajunya dibuka, terus celananya dibuka, Oh, jadi dia bener-bener, bener-bener telanjang bulat? iya, telanjang Sampai bulat. teriak-teriak juga? Iya, itu juga dipantau di CCTV ya. Oh. Terus ya kayak gitu, stres, terus Mhm. panik. Padahal dia awalnya ya nggak apa-apa, tapi terus selang itu divonis sekitar jam 4 sore ya. Setelah itu ada jeda waktu sampai jam 3 pagi dia meninggal. Meninggal dunia juga? Iya, meninggal dunia. Oh. Jadi sesek, Tapi sesek. dia ada info nggak sih yang Bang Ipul dapatkan kalau dia juga punya penyakit bawaan Ya juga? itu Oh, diabetes. diabetes itu tadi Iya, ya? Oke. diabetes ya. Oke. Setelah itu kan Bang Ipul juga kalau aku lihat story-story dirimu kan, Iya, terus dipindah ke tempat-tempat yang itu bisa bareng-bareng sama orang-orang banyak ya? iya. Itu itu Eh, itu dipindah dan dipindah. itu kebanyakan orang-orang di situ adalah orang-orang yang OTG? Atau ada Enggak juga juga. yang Ada ringan? ringan, yang Aha. berat-berat juga yang udah sembuh dicampur juga. Oh, Kalau oke. yang di ruang yang khusus isolasi yang awal COVID itu Mhm, masih pakai infus, mhm, masih pakai obat oral juga. mhm. Itu di ruangan yang khusus isolasi, itu yang benar-benar tertutup, nggak boleh keluar, ya paling kalau keluar pagi cuman olahraga aja, Iya, DD atau iya, berjemur, berjemur ya. ya. Terus itu kan ada beberapa ruangan, kemudian Mhm. kalian ada kegiatan joget-joget, senam-senam ya Itu kan? setelah kita pindah dari isolasi yang Mmm, misteri itu, oke. yang di paling belakang. Ya, jadi memang memang setelah berangsur membaik, memang Dipindah lagi ke kamar dipindah yang khusus untuk yang sudah ringan-ringan ringan-ringan semuanya. dan Jadi bisa ketemu sama orang lain juga ya? iya, betul. Kita rutinitas seperti biasa, jadi salah satu ruangan itu benar-benar bebas. Bebas Mhm, dalam artian dalam hal positif loh ya, mhm. bukan negatif. Memang di situ tidak ada anjuran atau aturan dari rumah sakit kita untuk nyanyi-nyanyi, apa, Oh iya, olahraga atau iya, senam itu. iya. Itu hanya, apa ya, kreativitas kita sama teman-teman aja. Oke, jadi inisiatif sendiri Inisiatif ya, untuk bisa ya tetap inisiatif, maaf. menjaga kebugaran juga karena dengan Iya, gerak-gerak olahraga, iya, kemudian juga dari segi otak juga refreshing, betul, hiburan juga ya kan. betul. Jadi mengurangi stres juga. Iya, Oke. Ya, ya namanya kita jauh dari keluarga, terus dengan apa namanya suasana yang memang mencekam dan iya, juga agak-agak khawatir juga pasti iya, kan. betul. Apalagi memang pemberitaan juga bahwa COVID itu sangat mengerikan Iya, sekali, berbahaya kan. berbahaya juga dan ya itu tadi bahwa memang di sana juga apa namanya, memang harus ya kalau misal dengan penyakit bawaan, kemudian juga dengan infeksi yang cukup berat memang Iya, harus ke rumah sakit gitu ya. Tapi memang kalau yang ringan-ringan malah jadinya agak-agak ini ya, agak takut jadinya ya? iya, nggak Agak takut takut juga. ya? Tapi kita berusaha, yaitu kita inisiatif untuk menghibur diri. Mmm, Di situ juga banyak orang-orang tua yang mhm, awalnya tadinya cuman duduk-duduk kayak iya, stres, cuman mikir keluarga gimana di rumah, keluarga juga diisolasi, betul. semuanya benar-benar sedih. Tapi kita berusaha menciptakan suasana bagaimana kita senang. Iya, Itu. bener. Itu obat paling mujarab kita, Iya ya, yaitu memang dengan cara menghibur diri kita. betul. Karena kalau Ya. misal kita happy, imun tubuh juga jadi naik ya Iya, kan? Jadi betul. naik. Oke, tapi kalau boleh tahu, ini kan tadi ada beberapa tahapan-tahapan nih. Mhm, Pertama iya. dari IGD, kemudian ruang isolasi Mhm, yang COVID, kemudian mhm. ruang isolasi lagi. Iya, Kalau sudah, apa namanya, sudah lumayan mendingan, nanti bisa ketemu dengan teman-teman yang lain yang memang sedang menunggu untuk, apa namanya, di-swab ulang di-swab ulang negatif gitu sama ya. ini, apa namanya, pemulihan. Pemulihan, Ya, betul. itu Recovery-nya di situ ya. itu kan selama 14 hari. Memang beda-beda setiap pasien, ada yang diisolasi yang berat-berat itu, yang Mhm, khusus yang mhm, berat-berat itu ada mhm, yang 7 hari, ada mhm, yang 8 hari, ada mhm. yang cuma 3 2 hari, tergantung tingkatan COVID-nya itu. Ada yang OTG itu paling Iya, berapa hari di yang berat, setelah dia dicek sehat, terus dia dipindah lagi ke isolasi yang khusus orang-orang yang udah fit-fit itu, iya, yang tinggal iya, pemulihan-pemulihan iya, itu. iya. Oke, kalau boleh tahu, ini kita tidak akan, apa namanya,
menge-judge bahwa rumah sakitnya tidak sesuai dengan SOP Iya, atau kok pelayanannya seperti itu, tidak ya, kita iya, hanya pengen sharing saja. iya. Sebenarnya kalau jadwal visit dari perawat untuk ke teman-teman yang memang di rumah sakit yang mengidap atau terinfeksi COVID-19 itu dalam satu hari berapa kali? Yang paling pokok pagi Mhm, itu obat, mhm, siang juga ya paling antar obat, mhm, terus menjelang mau malam ya, sore itu juga udah obat lagi. mhm. Cuman ya paling tensi sama itu aja udah. Setelah lepas itu ya nggak beda kalau sama perawatannya umum. Kalau umum itu kan perawat itu kan intensif. Iya, Kalau yang ini kurang intensif karena mungkin satu keterbatasan jumlah betul, perawat. Karena pada betul. waktu itu sedang Iya, meledak-ledaknya iya, lonjakan-lonjakan iya, COVID yang iya. terutama khususnya Gombong. Mhm, mhm. Itu benar-benar mungkin tenaga sampai keteteran. Iya, Ya kalau saya mungkin memaklumi di iya, segi itu. iya. Kalau seumpamanya infus kita pagi pagi lepas Mhm. atau apa, kita kadang mesti nunggu paginya lagi, Oh, oke. gitu. Jadi memang pertama dari segi ketersediaan perawat, Iya, kemudian mungkin juga karena penyakit yang ditangani juga bukan sembarang penyakit, iya, mungkin mereka betul. juga lebih mengurangi untuk interaksi dengan pasien juga Iya, gitu ya. soalnya beberapa dokter dan perawat juga ada yang terinfeksi COVID juga. Oke. Saya juga sangat berterima kasih buat tim-tim medis, dokter yang ada Mhm, di rumah sakit yang benar-benar betul. udah, merawat kita-kita Iya, ya, yang luar biasa banget luar ya, karena biasa ya. memang di garda terdepan mereka ya, nakes-nakes ya. Mereka pakai baju minion, apa Mhm. sih namanya, Oh iya, APD iya, lengkap heeh. begitu yang panas, yang wah pokoknya dibungkus-bungkus Mhm, sampai mhm. rapet, segitunya dia masih tetap bisa Bisa kena juga, kena. iya. Dia juga punya keluarga, punya apa, kita semua memaklumi. Oke. Ya, Kita juga pengen sharing juga bahwa banyak orang yang memang masih menganggap bahwa Covid itu ada nggak sih kayak gitu ya, dan ya, ternyata memang memang ada. ya, Kita tuh udah dekat banget dengan Covid gitu ya, makanya kita harus benar-benar hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan juga ya. Dan, ini juga sebagai warning kita nih, mhm, Bang Ipul kan juga ketemu dengan berbagai macam manusia. pasien Oh pasien pasien, pasien oke. COVID-19 dengan berbagai macam penyakit Ya, bawaan juga nih. Yang paling ngeri yang Bang Ipul lihat sendiri saat di rumah sakit tuh yang apa? orang-orang yang sudah lanjut usia. Mmm, Jadi benar-benar udah repot, mhm, terus kena COVID. mhm, Saya waktu itu saya kebetulan di bagian tengah. Jadi satu kamar 3 orang itu saya dapat tengah. Kebetulan sebelah kiri saya orang sepuh, iya, udah udah tua, tua, mhm, Di situ dia masih pasang oksigen sendiri, makan sendiri, kencing sendiri, tapi dalam keadaan dia udah maaf, udah nafasnya udah ngorok-ngorok. iya, iya, Ya mau nggak mau karena saya di sebelahnya, saya terpanggil ya. terpanggil ya, saya harus bantu dia. Iya, iya, Dari kencing pakai pispot, kemudian dia makan, oksigen yang itu kan ada airnya, iya, itu kalau udah habis, ya harus ngisi sendiri karena ya mmm, keterbatasan tenaga medis. iya, Jadi kalau di kamar yang Covid itu yang untuk yang berat-berat itu, mmm, jadi nggak ada tombol untuk manggil nurse mmm, ya, mmm, itu rusak tombolnya dan nggak fungsi. Itu mesti kadang kita keluar, iya, panggil-manggil iya, atau nunggu ada yang iklan lewat, iya, kita panggil-panggil, "Kak Kak Kak Kak, ini infusnya lepas, Kak, mmm, ini mmm, oksigennya mmm, air oksigennya habis," tapi mmm, enggak, tetap harus pasang sendiri kayak air oksigen. Itu yang mmm, sepuh sebenarnya kan butuh ditemani, mmm, cuman memang aturannya nggak boleh. iya, 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 Jadi iya, kalau mau iya, ke kamar mandi, mau apa itu repot, repot banget ya, kasihan, kasihan, dan akhirnya juga meninggal dunia meninggal juga ya. ya. Oke. Ya itu dia bahwa memang sangat merepotkan ya. Di sisi lain, memang harus butuh perawatan, kemudian butuh bantuan juga, tapi di Iya, sisi lain juga, ya begitu. iya. Saya di situ udah nggak mikir saya kena Covid atau saya tertular lagi, enggak. Mmm, Padahal posisi saya sudah udah sehat, lumayan, ya sudah ya. sehat, Kakak kan sudah sehat, nggak lumayan lagi. Sebelah saya udah parah, saya nggak mikir, "Aduh nanti aku ketularan lagi," enggak. Cuman Kasihan, kasihan kasihan. terpanggil aja. Udah Iya saya nggak sih, mikir Covid ada atau enggaknya, yang penting kita sehat, kita bantu dia. iya. Kalau Covid itu memang ada, Mhm, saya merasakan. mhm, Yang penting nomor satu itu imun kita mesti
Iya, terjaga. iya, betul. Itu untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga, Mmm, hati kita harus senang. yes, Lagu bener. aja di mana-mana hatiku senang, Oh masa iya kita dong, enggak? masa kita enggak, masa Iya, stres, ngel. masa mikirin harta benda. Iya. Harta, benda, tahta, dan wanita. Oke, kalau sepengetahuan Bang Ipul, kalau yang pasien meninggal, Mhm, itu yang ada di hadapan Bang Ipul iya. itu, apa sih yang dilakukan oleh tim medis untuk menangani, apa Itu namanya, sesuai standar SOP mungkin ya, yang Bang dia Ipul lihat aja? dia langsung ditutup pakai Mhm, plastik juga, mhm, kayaknya dibawa ke ruang pemulasan ya, mhm, pemulasan kemudian di sana mungkin dimandiin, pemulasaran, iya, heeh heeh, dimandiin atau dikafanin, mhm, kemudian masuk peti. mhm, Saya juga ada video-video atau gambar yang waktu ambulans keluar iya, dari ruang Covid iya, itu, iya, peti masuk, peti iya, keluar, peti masuk kosong, iya, keluar, itu ada iya. semua. Itu rasanya itu ketika saya di situ, wah kayak nunggu giliran nih, kayak Ah, gitu. jangan dong. Enggak, pikiran aku waktu itu seperti itu, amit-amit ya. Iya, 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 Pikiranku seperti itu iya, waktu itu. Cuman bener-bener bad mood hilang langsung, iya, rasa semangat hidup itu juga hilang. Aku Covid, padahal rasa tubuh saya itu udah sehat, iya, tapi secara mental jadi drop lagi drop. ya. Dan itu sedihnya bahwa saat meninggal keluarga tidak bisa melihat terakhir Iya, kalinya, saat sakit pun tidak tidak ada bisa boleh yang menunggu atau menungguinya, menjenguk, nggak boleh. betul, dan ya itulah. Tapi kita berharap sih di tahun 2021 ini di Januari semoga apa namanya, eee Minimal kasus iya, Covid itu menurun, vaksinnya iya, sudah vaksinnya bisa juga sudah aman dan juga memang sudah teruji dan bisa segera didistribusikan iya terutama iya, untuk para nakes yang memang menjadi prioritas ya. prioritas, Oke, kalaupun misalnya ada dari kamu yang tidak percaya dengan namanya Covid, Covid. tapi paling tidak Boleh kita, dicoba. jangan Oh dicoba jangan. juga, tapi kita sama-sama yuk, ya maskernya jangan lupa, cuci tangan pakai sabun Ya, yang harus sering juga. Kalau misalnya kita belum cuci tangan pakai sabun, jangan megang hidung dulu atau area wajah gitu ya, kan. Terus juga tetap jaga jarak juga. Ya meskipun walau ya kita tetap harus bisa aktivitas juga iya, dong. tapi kita tetap dikarantina juga di rumah. Ketika kita Oh, pulang dari rumah oh sakit, iya, kita dikarantina lagi di rumah, bahwa itu waktu kita dikarantina di rumah juga itu ditungguin dari pihak puskesmas mhm, dan pihak Koramil. Koramil, Oke, iya, jadi Bang Ipul saat pulang itu sudah dinyatakan sembuh, tapi di rumah pun masih tetap diisolasi ya, isolasi, betul, diisolasi di tempat yang khusus dan itu juga ada petugas dari petugas, Koramil dan juga puskesmas iya, yang memang betul, mengecek untuk iya, keberadaannya, apakah dia kabur, apakah dia telantangan iya kemana betul. mana ya Memang kan, apakah saya ngengsreng kemana mana ke saya yang laut, sering kemana mana. nggak masalah kalau pakai mobil, Pakai mobil sendiri, cuman pakai nggak mobil sendiri. keluar-keluar. Iya, nggak keluar-keluar yang Cuman ke tempat sepi ya aja. kadang-kadang kan juga Kita butuh refresh. betul, bosen juga, tapi ya harus harus tetap jaga jarak sama orang, Iya, harus bisa mengerti iya, kira-kira bagaimana sih untuk baiknya untuk kita sama orang lain juga iya ya. betul. Oke, ini dia tadi sudah kita ngobrol dengan Bang Ipul Iya, yang memang pernah juga dirawat di rumah sakit dan begitulah keadaannya bahwa kita harus sama-sama apa namanya berusaha biar kamar di rumah sakit nggak penuh, iya nggak betul. kekurangan kamar juga, Iya, nggak overload juga. Pokoknya semuanya harus jaga kesehatan, banyak-banyak minum vitamin, jaga imun tubuh, harus happy iya, juga, dan yang betul. jelas Nomor tetap satu happy ya. ya tetap sehat juga ya. Dekat, Thank you Bang ya. Ipul, thank you Terima sudah kasih datang sekali. juga dan semoga informasi yang dikasih sama Bang Ipul ini bisa jadi warning untuk kita Ya, bersama bahwa ya, ada benar dan ada. juga memang mengerikan kalau misalnya kita Jangan sudah dianggap mengerikan tapi harus tetap yakin iya betul. sembuh, Kakak. Iya, tapi kan kalau kita menganggap bahwa itu nggak mengerikan jadinya nggak Oh takut iya, nggak takut. kan, Ya itu bolehlah. sisi positifnya begitu ya. Iya, baiklah. Baik, terima kasih buat Bang Ipul, Terima thank you kasih. juga buat Thank kamu you. yang sudah nonton. Semoga, aku juga bisa bisa konsisten untuk bikin konten lagi ya, Iya, karena harus beberapa dong. bulan ini aku nggak bikin konten lagi. Udah Ya 10 sudah, tahun ya. yoi, 8 tahun, Oh, satu 8 tahun, windu ya. satu windu. Thank you banget, jangan lupa untuk Oke, kamu yang belum subscribe, ya. subscribe sekarang juga, like, comment, juga share ke teman-teman kamu. Selalu dukung channelnya Feril Bima Sakti. Jangan Thank lupa like, you. subrek. Terima Thank you kasih Bang Mas Ipul. Feril. Bye. Bye.